Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman saya karena sudah membantu saya dalam untuk memenuhi tugas saya dalam mengerjakan UAS belajar dan pembelajaran. Dan kali ini saya akan mengajar dengan metode ceramah dan kali ini saya berkesempatan untuk membawakan materi tipe-tipe membaca. Suara saya jelas anak-anak? Jelas, Pak. Oke. Tipe-tipe membaca. Apa sih definisi dari membaca? Ya, dari sini kita bisa lihat kalau membaca merupakan kegiatan melihat tulisan, bacaan, dan proses memahami isi teks dengan bersuara atau dalam hati. Jadi maksudnya itu kalian bisa membaca tanpa bersuara, asalkan kalian paham teks itu. Tidak peduli kalian bersuara atau dalam hati. Yang penting kalian paham akan apa yang kalian baca. Oke, selanjutnya ada tipe-tipe dalam membaca. 1. Membaca aktif. 2. Membaca secara kritis dan juga membaca efektif dengan daftar centang. Nah, apa sih yang dimaksud dengan membaca aktif? Yang dimaksud dengan membaca aktif itu adalah teknik membaca aktif berhubungan dengan cara bagaimana kalian dapat terlibat atau terhubung dengan apa yang kalian baca. Teknik ini sangat penting karena membantu kalian meningkatkan konsentrasi saat membaca dan membantu kalian mengingat inti dari bacaan tersebut. Pada akhirnya, hal ini akan meningkatkan proses pembelajaran kalian. Nah, selanjutnya itu ada cara membaca aktif. Cara membaca aktif itu maksudnya adalah menggarisbawahi atau menandai kata-kata kunci dari paragraf yang sedang kalian baca dengan pensil atau penanda lain. Terus kedua ada memvariasikan kecepatan membaca kalian dan menentukan jangka waktu kapan harus menyelesaikan bacaan. Membaca dengan suara keras untuk menghafal bagian tertentu, merangkum baca dengan kata-kata sendiri pada catatan, membuat pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya dapat ditemukan di buku tersebut, membubuhi bacaan Anda dengan keterangan-keterangan tambahan versi kalian, berhenti di poin-poin yang penting dan strategis untuk meninjau serta mengkonsolidasikan kembali apa yang telah dibaca sebelum membaca lebih lanjut. Istilah singkatnya itu mereview apa yang kalian baca sebelum lanjut bacaan. Untuk membaca secara kritis, pembaca diharapkan untuk kritis ketika membaca, apalagi jika membaca karya-karya ilmiah atau literatur. Artinya harus menilik maksud bukti-bukti serta ide-ide yang digunakan oleh penulis untuk meyakinkan pembacanya sebelum harus menelan mentah-mentah semua yang dibaca. Ada baiknya yang mengevaluasi apa yang dibaca. Cara membaca secara kritis. Anak-anak pada diam aja nih, ngerti kan apa yang Bapak bilang? Iya Pak, ngerti. Ya, bagus. Makasih Rianda. Rianda lagi di mana itu? Di rumah Pak. Oh iya, iya. Sudah makan? Sudah Pak. Nak Miji, kenapa mati ya kameranya ya Nak Miji? Lagi keluar kali Pak. Oh iya, iya. Kita lanjutkan aja ya. Ya Pak. Toilet kayaknya. Untuk cara membaca secara kritis. Maksudnya adalah kredibilitas apa yang dimiliki oleh si penulis dalam lingkup tulisan ini. Misalnya buku sejarah. Apakah si penulis adalah orang yang ahli dalam bidang sejarah atau buku ekonomi, apakah penulisnya kredibel dalam bidang ekonomi? Hal apa yang penting dan signifikan dalam bacaan ini? Klaim apa yang dibuat si penulis, apa dasarnya, apa bukti-bukti yang digunakan serta dipaparkan oleh penulis. Lalu logiska ide-ide si penulis, apakah kesimpulan yang dibuat mengikuti buku-buku yang dipaparkan, seberapa valid kesimpulan dari bacaan tersebut, apakah kesimpulan itu dapat diaplikasikan secara umum. Lalu untuk penjelasan membaca efektif dengan daftar centang. Sebelum mulai membaca, ada baiknya mengintip checklist di bawah ini agar dapat membaca secara efektif. Apakah kalian sedang dalam suasana dan lingkungan yang baik serta mendukung ketika kalian membaca? Apakah kalian sudah menentukan tujuan membaca buku atau teks tersebut? Apakah kalian menggunakan teknik membaca aktif? Apakah kalian sudah mempersiapkan diri untuk membaca secara kritis? Ya, untuk
materi hari ini sepertinya segitu aja. Dari teman-teman mungkin ada yang mau bertanya atau apa? Tidak ditanyakan? Baiklah, kalau gitu Bapak tutup ya pertemuan hari ini ya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.